Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur ya pagi ini karena kita pasti ada bersama-sama bisa mengikuti ibadah doa pagi. Mari kita akan baca firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 24. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun, mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Tetapi karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dari bacaan kita ini, saya akan beri judul renungan kita pagi ini dengan judul Barnabas yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Barnabas ini adalah seorang yang pada waktu itu bersama-sama dengan para murid dan dia juga ikut melayani itu. Barnabas ini artinya anak penghiburan. Nah, pada waktu itu setelah pencurahan Roh Kudus dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada hal-hal yang lain yang terjadi. Di sisi lain memang banyak orang yang percaya, tetapi di situ waktu itu diizinkan Tuhan mengalami keadaan orang-orang percaya mengalami keadaan yang tidak baik. Karena kemudian berlanjut dengan penganiayaan Stefanus. Ingat pada waktu itu Stefanus ditangkap karena dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mati dilempari dengan batu, tetapi pada waktu itu Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan dia melihat bahwa dia sudah siap, dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia sudah siap untuk mati syahid. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Penganiayaan itu mulai terjadi. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya, menjadikan Yesus sebagai juru selamat, mereka yang semula bersama-sama berkumpul itu
mulai tersebar karena penganiayaan. Mereka pergi ke tempat-tempat yang lain. Di situ dikatakan di bacaan kita di Venesia, Siprus, dan Antioquia, mereka memberitakan Injil, tapi hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Nah, pada waktu itu ada juga yang pergi ke Antioquia. Ini tidak hanya memberitakan tentang kabar kesukaan itu kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang yang bukan Yahudi juga. Di sini disebutkan orang-orang Yunani. Mereka memberitakan, mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk menjadi percaya. Terjadi banyak orang yang datang kepada Tuhan. Kalau yang di awal di Yerusalem, di lautan Yerusalem itu, Petrus berkhotbah penuh dengan Roh Kudus, banyak orang diselamatkan. Tapi ini setelah tersebar, mereka tersebar ke tempat-tempat lain, semakin banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu keadaannya tidak baik. Sedang terjadi penganiayaan. Orang-orang percaya ditangkap dan dianiaya supaya mereka mau mengingkari iman mereka kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan juga di sisi lain, keadaan yang tidak baik itu diizinkan Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Nyaman enggak masa penganiayaan itu? Tentu enggak nyaman. Mereka yang mungkin sudah menetap di tempat yang baik di Yerusalem, mereka memutuskan untuk pindah ke tempat-tempat yang lain, memulai hidup yang baru. Tetapi karena cinta mereka yang besar kepada Tuhan, mereka bersaksi tentang Tuhan dalam hidup mereka. Nah, di sini dikatakan semakin banyak orang yang percaya. Dan orang-orang yang ada di Yerusalem mendengar itu. Maka jemaat di Yerusalem yang masih tinggal di Yerusalem mengutus Barnabas ke Antioquia. Barnabas ini lalu berangkat ke Antioquia. Ngapain? Dia di sana berangkat untuk mengajar, membekali, supaya orang-orang yang baru percaya ini, yang tersebar di kota-kota, termasuk di Antioquia ini, belajar tentang Tuhan Yesus dengan lebih benar. Ingat pada masa itu sudah ada Saulus. Penganiayaan itu terjadi dan salah satunya itu yang menganiaya adalah Saulus. Kalau kita baca di kisahnya Saulus, Saulus itu kan dengan giat melakukan penganiayaan. Di sisi lain, nama Tuhan diberitakan. Banyak orang percaya. Tapi di sisi lain, penganiayaan yang hebat itu terjadi. Bahkan Saulus, ingat ya, meminta mendapatkan surat yang resmi bahwa dia diizinkan menangkap orang-orang yang percaya untuk dibawa ke penjara dan dihukum. Barnabas datang ke Antioquia dan dia melihat akan ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, hatinya menjadi senang, hatinya yang begitu mencintai Tuhan menjadi bersukacita. Dia bersyukur karena kasih karunia Allah ini sampai kepada banyak orang. Dia senang sekali karena dengan keadaan itu berarti banyak orang yang semakin diselamatkan. Semakin banyak orang yang diselamatkan. Lalu apa yang dilakukan Barnabas? Barnabas mengumpulkan mereka,
mengajar mereka, menasihati mereka. Untuk apa? Supaya iman mereka kuat. Barnabas ini memberi dirinya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan kepada orang-orang percaya di Antioquia, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak mengingkari iman mereka, meskipun keadaan waktu itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Bayangkan hidup di dalam penganiayaan itu apakah menyenangkan? Tidak. Pasti mereka sering dicibir. Tidak hanya dicibir, tetapi mungkin mereka juga ada di dalam ancaman. Bisa saja nanti, suatu kali mereka nanti akan didatangi sekelompok orang, semacam Paulus itu, macam Saulus, yang akan menangkap mereka karena iman mereka, bukan karena kejahatan. Tapi di sini dikatakan, Barnabas mengajar mereka, menasihati mereka, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Barnabas ini orang yang dipakai Tuhan. Setelah dia mengikut Tuhan, dia memberi dirinya untuk dipakai Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Barnabas adalah orang yang baik. Banyak orang yang baik. Tetapi di sini ada yang lebih penting lagi. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas ini memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga imannya betul-betul tidak dapat diragukan lagi. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang yang mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhannya, maka di dalam hatinya Roh Kudus itu tinggal. Tetapi yang jadi masalah, apakah orang tersebut memberi dirinya untuk terus dipimpin Roh Kudus atau tidak? Setiap orang percaya yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu diberikan Roh Kudus di dalam hatinya. Roh Kudus itu memberikan pimpinan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat beberapa minggu yang lalu, saat saya menyampaikan bahwa Roh Kudus itu mengajar kepada kita, membawa kita kepada kebenaran, menuntun hidup kita, supaya kita diingatkan lagi tentang Tuhan Yesus, firman Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah di dalam hidup ini. Roh Kudus juga memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, Barnabas ini tidak hanya orang yang baik, tapi dia memberi dirinya untuk dipakai Tuhan, pimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya ini menjadi berkat bagi orang lain. Dia kuat di dalam imannya. Dia bersuka cita karena ada banyak orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Ya, bersuka citanya, sumber sukacitanya adalah Tuhan. Dan saat dia melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dia bersuka cita. Bersuka cita bukan untuk hal-hal yang lain, tapi bersuka cita karena ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dipenuhi dengan kasih yang besar, iman yang kuat, semangat yang menyala untuk melayani Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Karena dia, kalau kita baca selanjutnya, ya, di kitab-kitab selanjutnya, Barnabas ini kemudian bersama dengan Paulus
dia dipakai Tuhan untuk melayani, menjadi berkat bagi banyak orang di tempat-tempat yang jauh. Bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang yang bukan Yahudi. Barnabas dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena dia memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua anak-anak Tuhan, di dalam hati kita ada Roh Kudus. Tetapi seberapa banyak kita mau dipimpin Tuhan lewat Roh Kudus di dalam hati kita seperti Barnabas. Semakin kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hati kita akan menjadi semakin baik. Cinta kita kepada Tuhan semakin besar. Iman kita semakin kuat. Dan hati kita akan menjadi condong kepada apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Apa itu? Jiwa-jiwa, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Saya mau cerita sedikit. Beberapa hari yang lalu, hari Senin tepatnya, kami, Pak Yeri, diminta untuk melayani bukan penguburan ya, upacara penutupan peti dan mengantar, memimpin upacara di ruang kremasi. Hati saya merasa sangat sedih melihat pada waktu upacara. Yang meninggal adalah anak kecil usia 11 tahun. Dia meninggal karena setelah berolahraga, dia minum es dicampur dengan minuman sasetan, serbuk sasetan. Hati saya sedih karena di tengah banyak kumpulan itu banyak anak-anak muda. Saya berpikir, apakah mereka sudah mengenal Tuhan? Karena hidup ini tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil. Yang sedang akan dikremasi ini anak usia 11 tahun. Dia pun pasti tidak tahu waktu dipanggil Tuhan. Sama dengan kita semua, sama dengan orang banyak pada waktu itu. Sehingga hati saya merasa sedih. Apakah mereka sudah menerima kabar tentang Tuhan Yesus? Apakah hati mereka sudah terbuka dan menerima Yesus sebagai juru selamat? Padahal hidup ini begitu singkat dan kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan panggil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita semua ini memiliki hati yang rindu untuk menjadi saksinya Tuhan. Supaya apa? Banyak jiwa diselamatkan. Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam hati kita. Supaya kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Sehingga hidup kita ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sama seperti Barnabas yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.